Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda dan teman-teman, perkenalkan saya Benazir Anugrah dari kelas 3A Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester dalam bentuk video dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada video ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan supervisi pendidikan, khususnya mengenai prinsip-prinsip supervisi, peran monitoring, peran kepala sekolah, serta hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan pendidikan. Namun, pada bagian awal video ini, saya akan fokus menjelaskan soal nomor 1 yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bunda Misdah MPD. Nah, jadi pertanyaannya itu tentang 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, lengkap dengan contoh-contohnya agar lebih mudah dipahami dan tidak hanya bersifat teoritis. Supervisi pendidikan sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan, karena melalui supervisi, proses pembelajaran harus diperbaiki dan dikembangkan. Supervisi bukanlah kegiatan mencari kesalahan guru, melainkan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, supervisi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Jadi, soal nomor 1 itu adalah jelaskan 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh. Nah, begini teman-teman, dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Namun, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 prinsip utama supervisi, yaitu yang pertama, prinsip ilmiah. Nah, teman-teman, prinsip ilmiah berarti bahwa supervisi harus dilaksanakan secara rasional, objektif, dan berdasarkan data yang jelas, bukan berdasarkan perasaan pribadi atau prasangka. Artinya, seorang supervisor atau kepala sekolah harus melakukan supervisi dengan menggunakan instrumen yang jelas, seperti lembar observasi, catatan hasil pengamatan, dan data hasil belajar siswa. Contohnya, ketika kepala sekolah menilai cara mengajar seorang guru, penilaian tersebut didasarkan pada hasil observasi di kelas, seperti metode yang digunakan, pengelolaan kelas, dan interaksi guru dengan siswa, bukan karena guru tersebut dekat secara pribadi atau justru kurang disukai. Dengan prinsip ilmiah ini, supervisi menjadi lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis berarti supervisi dilakukan dengan menghargai pendapat, martabat, dan profesionalitas guru, serta melibatkan guru dalam proses perbaikan. Dalam supervisi yang demokratis, hubungan antara supervisor dan guru bukan hubungan atasan yang menekan bawahan, tetapi hubungan kerjasama. Contohnya, setelah supervisi pembelajaran, kepala sekolah tidak langsung menyalahkan guru, tetapi mengajak guru berdiskusi, mendengarkan kendala yang dihadapi, lalu mencari solusi agar pembelajaran ke depan menjadi lebih baik. Dengan begitu, guru tidak merasa menganggap supervisi itu menakutkan, namun guru akan merasa dia dibina dan didukung. Yang ketiga yaitu prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif berarti supervisi dilakukan melalui kerjasama antara supervisor dan guru, bukan secara sepihak. Supervisi yang baik harus mendorong adanya kolaborasi, saling membantu, dan saling belajar. Contohnya, kepala sekolah mengajak guru-guru untuk mengikuti pelatihan, diskusi kelompok, atau lesson study untuk mendapatkan kualitas pembelajaran.
Dalam hal ini, supervisi bukan hanya menilai, tetapi juga membantu guru berkembang bersama. Jadi dengan prinsip kooperatif, suasana sekolah itu menjadi lebih kondusif dan tujuan pendidikan itu lebih mudah tercapai. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Jadi prinsip konstruktif dan kreatif berarti supervisi harus bersifat membangun dan mendorong kreativitas guru, bukan menjatuhkan atau melemahkan semangat. Supervisi seharusnya memberikan masukan yang memotivasi guru agar mau memperbaiki dan mengembangkan metode pembelajaran. Contohnya, ketika guru dinilai masih menggunakan metode ceramah secara monoton, supervisor tidak langsung mengkritik secara keras, tetapi memberikan saran alternatif seperti penggunaan media pembelajaran, diskusi kelompok, atau metode pembelajaran aktif lainnya. Dengan prinsip ini, supervisi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menumbuhkan semangat inovasi guru. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan harus berlandaskan pada prinsip ilmiah, demokratis, kooperatif, serta konstruktif dan kreatif. Keempat prinsip ini saling berkaitan dan sangat penting agar supervisi benar-benar berfungsi sebagai upaya pembinaan, bukan sekadar pengawasan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran dan efektivitas tujuan pendidikan dapat terus meningkat. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Jadi, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu mengenai fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor, serta kaitannya dengan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, soalnya seperti ini kira-kira. Jelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, pada dasarnya, kepala sekolah memegang peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di sekolah. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai pengelola dan pembina seluruh komponen pendidikan di sekolah. Fungsi kepala sekolah dapat dilihat dari dua peran utama, yaitu sebagai administrator dan sebagai supervisor. Nah, yang pertama itu yaitu fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Nah, sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengelola seluruh administrasi sekolah agar berjalan secara tertib, sistematis, dan terarah. Fungsi administrasi ini mencakup beberapa hal seperti perencanaan program sekolah, pengelolaan kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan sekolah. Jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan, peran kepala sekolah sebagai administrator sangat menentukan karena tujuan pendidikan tidak akan tercapai tanpa pengelolaan yang baik. Contohnya, kepala sekolah menyusun program kerja sekolah berdasarkan visi dan misi sekolah. Program tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, hingga pengembangan guru. Jika perencanaan administrasinya jelas dan terstruktur, maka proses pendidikan akan berjalan lebih efektif dan terarah. Selain itu, kepala sekolah juga harus memastikan bahwa pembagian tugas guru sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu, guru dapat mengajar secara maksimal dan hasil belajar siswa pun meningkat. Yang kedua, fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Selain sebagai administrator, kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor pendidikan. Dalam peran ini, kepala sekolah bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap guru, khususnya dalam proses pembelajaran. Supervisi bukan bertujuan untuk mencari kesalahan guru, tetapi untuk membantu guru meningkatkan kualitas mengajarnya. Jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan, supervisi sangat penting karena pembelajaran di kelas merupakan inti dari pendidikan. Sehebat apapun kurikulumnya, jika tidak optimal maka pendidikan itu sulit tercapai. Contohnya, kepala sekolah melakukan supervisi kelas dengan mengamati cara guru mengajar, penggunaan metode pembelajaran, serta interaksi dengan siswa. Setelah itu, kepala sekolah memberikan umpan balik yang membangun seperti sarana perbaikan metode atau penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif. Melalui supervisi yang baik, guru menjadi lebih profesional, pembelajaran menjadi lebih efektif, dan hasil belajar siswa pun meningkat. Yang ketiga, ada keterkaitan fungsi administrator dan supervisor. Nah, teman-teman, jadi fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor itu sebenarnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan ya. Sebagai administrator, kepala sekolah merencanakan dan menyediakan sistem yang mendukung proses pendidikan. Sedangkan sebagai supervisor, kepala sekolah memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar berjalan dengan baik di lapangan
lapangan. Misalnya, kepala sekolah merencanakan program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan. Sebagai administrator, ia mengatur jadwal dan anggaran. Sebagai supervisor, ia memantau dampak pelatihan tersebut terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Nah, dengan menjalankan kedua fungsi ini secara seimbang, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang efektif, kondusif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor sangat berpengaruh terhadap efektivitas tujuan pendidikan. Administrasi yang baik akan menciptakan sistem yang teratur, sedangkan supervisi yang efektif akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jika kedua fungsi ini dijalankan secara optimal, maka tujuan pendidikan dapat tercapai secara lebih maksimal. Nah, lanjut ke soal nomor 3, yang dimana pertanyaannya seperti ini. Jelaskan hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Berarti di sini kita akan menjelaskan mengenai hubungan antara monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan yang dikaitkan dengan 7 komponen sistem pendidikan. Nah, pada dasarnya, pendidikan merupakan sebuah sistem, artinya terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai, maka diperlukan perencanaan yang matang, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Nah, monitoring dan evaluasi tidak dapat dipisahkan dari perencanaan, karena hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan perbaikan perencanaan pendidikan ke depan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan pengertian singkat monitoring dan evaluasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program pendidikan untuk melihat apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program pendidikan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kekurangannya. Keduanya sangat penting karena berfungsi sebagai alat kontrol dan refleksi dalam sistem pendidikan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan monitoring dan evaluasi dengan 7 komponen sistem pendidikan. Nah, hubungan monitoring dan evaluasi dengan perencanaan dapat dilihat melalui 7 komponen sistem pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komponen tujuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi digunakan untuk melihat apakah tujuan pendidikan yang telah direncanakan benar-benar tercapai. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan belum tercapai, maka perencanaan tujuan perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Contohnya, jika tujuan pembelajaran terlalu tinggi dan sulit dicapai siswa, maka hasil evaluasi menjadi dasar untuk merumuskan ulang tujuan yang lebih realistis. Yang kedua yaitu komponen peserta didik. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan peserta didik selama proses pendidikan berlangsung, baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Hasil evaluasi peserta didik kemudian digunakan sebagai bahan perencanaan layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya, jika monitoring menunjukkan banyak siswa mengalami kesulitan belajar, maka perencanaan pembelajaran perlu disesuaikan, seperti dengan pemberian remedial atau pendampingan khusus. Kemudian yang ketiga, yaitu komponen pendidik dan tenaga kependidikan. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mengetahui tingkat profesionalitas mereka. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perencanaan pelatihan, pengembangan kompetensi, atau pembagian tugas. Contohnya, jika evaluasi menunjukkan guru masih kesulitan menggunakan media pembelajaran digital, maka perencanaan sekolah ke depan dapat memasukkan program pelatihan teknologi pendidikan. Lalu yang keempat ada komponen kurikulum dan materi pembelajaran. Jadi monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum dilaksanakan sesuai perencanaan dan evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas kurikulum tersebut. Jika kurikulum dianggap kurang relevan atau tidak efektif, maka hasil evaluasi menjadi dasar untuk perencanaan kurikulum yang lebih baik. Contohnya, materi pembelajaran yang terlalu padat dapat disederhanakan berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. Lalu yang kelima, itu ada komponen metode dan media pembelajaran. Monitoring dan evaluasi digunakan untuk melihat apakah metode dan media pembelajaran yang digunakan sudah efektif. Hasil evaluasi kemudian dijadikan dasar perencanaan pemilihan metode dan media pembelajaran yang lebih variatif dan sesuai dengan karakteristik siswa.
Contohnya, jika metode ceramah dinilai kurang efektif, maka perencanaan ke depan dapat memasukkan metode diskusi, proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Lalu yang keenam ada komponen sarana dan prasarana. Monitoring dilakukan untuk memantau ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Evaluasi terhadap sarana prasarana menjadi dasar perencanaan pengadaan, perbaikan, atau pemeliharaan fasilitas pendidikan. Contohnya, jika hasil evaluasi menunjukkan kurangnya fasilitas laboratorium, maka perencanaan sekolah perlu memprioritaskan pengadaan sarana tersebut. Lalu yang terakhir yaitu komponen lingkungan pendidikan. Monitoring dan evaluasi juga mencakup lingkungan pendidikan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial siswa. Hasil evaluasi lingkungan digunakan sebagai dasar perencanaan program yang mendukung suasana belajar yang kondusif. Contohnya, jika lingkungan sekolah kurang disiplin, maka perencanaan ke depan dapat mencakup program penguatan budaya sekolah dan karakter siswa. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan perencanaan pendidikan. Monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai pelaksanaan dan hasil pendidikan. Sementara hasilnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan yang lebih baik pada 7 komponen sistem pendidikan. Dengan adanya monitoring yang berkesinambungan serta evaluasi dan perencanaan, sistem pendidikan dapat berjalan secara efektif dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Sebagai penutup, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan supervisi pendidikan, mulai dari prinsip-prinsip supervisi, fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor, hingga hubungan monitoring dan evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Melalui pembahasan ini dapat dipahami bahwa supervisi, monitoring, dan evaluasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen pendidikan perlu bekerja sama agar sistem pendidikan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian video ini tentu masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf terhadap kesalahan dan baik dalam penyampaian maupun dalam pemahaman materi yang mungkin kurang. Akhir kata, semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita. Terima kasih atas perhatian Bunda dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.